Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Fadil Riandika Muzaki dari kelas 2D NPM 25781085 Prodi Manajemen Informatika, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini, saya akan membahas soal ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita mulai. Soal pertama tentang memilih jaringan topologi. Soalnya begini, sebuah ruang laboratorium memiliki 10 komputer mahasiswa, 1 komputer dosen, dan 1 printer. Semua komputer harus saling terhubung dan mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Pertanyaannya ada 3. A. Topologi apa yang paling cocok? B. Mengapa memilih topologi tersebut? C. Perangkat apa saja yang dibutuhkan? Baik, kita akan jawab satu persatu. Untuk poin A, topologi apa yang paling cocok untuk laboratorium ini adalah topologi star atau topologi bintang. Nah, untuk poin B, mengapa saya memilih topologi star? Alasannya ada 5. Alasan pertama, kemudahan perbaikan. Jika satu komputer mati atau kabel rusak, komputer lainnya tidak terganggu. Kita cukup perbaiki ke kabel atau port switch yang bermasalah. Alasan kedua, deteksi kerusakan yang mudah. Pada switch biasanya ada lampu LED indikator. Jika satu port mati lampunya, kita langsung tahu titik kerusakannya. Alasan ketiga, skalabilitas atau kemudahan pengembangan. Jika laboratorium ingin menambahkan komputer baru, cukup colokan kabel ke switch tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Alasan keempat, performa jaringan yang baik. Switch modern menghilangkan tabrakan data atau collision, sehingga transfer data antar komputer lebih cepat dan stabil. Alasan kelima, topologi star sangat cocok untuk jumlah perangkat sekitar 12 buah seperti pada di soal ini, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Jadi kesimpulannya, topologi star adalah pilihan terbaik karena mudah diperbaiki, tidak mudah terganggu, dan praktis untuk laboratorium. Lalu ke poin C-nya, perangkat apa saja yang kita butuhkan? Ada 5 nih perangkat yang dibutuhin. Pertama, switch 16 port atau 24 port sebanyak 1 buah. Ini sebagai pusat koneksi. Kedua, kabel UTP sebanyak 12 buah. Saya sarankan kabel Cat 5E atau Cat 6. Untuk ketiga, konektor RJ45 minimal 12 pasang untuk ujung kabel. Keempat, NIC atau Network Interface Card sebanyak 12 buah. Biasanya NIC sudah terpasang di sekitar komputer. Kelima, printer jaringan 1 buah yang memiliki port Ethernet. Tambahan opsionalnya nih ada crimping tool untuk membuat kabel sendiri dan kabel tester untuk mengecek kabel yang sudah dibuat. Kali ini kita lanjut ke soal kedua tentang koneksi 2 komputer. Soalnya begini, 2 komputer dihubungkan menggunakan kabelan. Konfigurasi IP PC ke-1 192.168.1.10, PC kedua 192.168.2.20. Saat dilakukan perintah ping, koneksi gagal. Pertanyaannya ada 3. A. Mengapa koneksi gagal? B. Bagaimana cara memperbaikinya? C. Tuliskan konfigurasi IP yang benar. Sekarang kita jawab ke poin yang A dulu. Jawabannya A itu dengan soalnya mengapa koneksi gagal. Jawabannya singkat, karena kedua komputer berada di jaringan atau network yang berbeda. Mari kita buktikan. Pada jaringan komputer, setiap IP address memiliki network ID. Network ID ini ditentukan oleh IP address dan subnet mask. Pada soal ini, kita asumsikan menggunakan subnet mask default, yaitu 255.255.255.0 atau biasa ditulis _24. Dengan subnet mask tersebut,
PC 1 dengan IP 192.168.1.10 berada di network 192.168.1.0. PC kedua dengan IP 192.168.2.20 berada di network 192.168.2.0. Agar dua komputer bisa saling terhubung tanpa bantuan router, mereka harus memiliki network ID yang sama persis. Karena di sini network ID-nya berbeda, yaitu 192.168.1.0 dan 192.168.2.0, maka PC 1 tidak bisa menemukan PC kedua. Akibatnya perintah ping gagal. Selanjutnya, poin B. Bagaimana cara memperbaikinya? Caranya sangat sederhana. Kita hanya perlu mengubah IP address tersebut menjadi IP address yang sama. Misalnya kita ubah PC kedua dari 192.168.2.20 menjadi 192.168.1.20. Setelah diubah, kedua komputer sekarang memiliki PC 1 192.168.1.10 dengan network ID 192.168.1.0. PC kedua 192.168.1.20 dengan network ID yang sama, yaitu 192.168.1.0. Sekarang network ID sudah sama. Lakukan ping lagi dari PC 1 ke PC 2, maka koneksinya akan berhasil. Perlu diingat, cara ini berlaku untuk koneksi langsung dua komputer tanpa router. Jika ingin menggunakan IP yang berbeda, jika tetap menggunakan IP yang berbeda network yang diperlukan, maka diperlukan router sebagai penghubung. Jika ingin tetap menggunakan IP yang berbeda network, maka diperlukan router sebagai penghubung. Dan untuk jawaban poin ketiga atau poin C, tuliskan konfigurasi IP yang benar. Berikut contoh konfigurasi IP yang benar untuk kedua komputer. PC 1 IP address 192.168.1.10. Subnet masknya 255.255.255.0. PC keduanya IP addressnya 192.168.1.20. Subnet masknya 255.255.255.0. Aturan mudahnya, 3 angka pertama harus sama dan angka keempat harus berbeda. Contoh lainnya juga yang benar nih, kayak PC satunya 10.0.0.1 dan PC 2 nya 10.0.0.2. Itu. Yang penting subnet masknya itu sama, yaitu 255.255.255.0. Kali ini lanjut nggak sih? Kita lanjut ke soal ketiga tentang menentukan kelas IP-nya. Langsung aja kita mulai. Soalnya begini, tentukan kelas IP berikut: A 10.1.1.1, yang B 172.16.1.1, yang C 192.168.10.1. Jelaskan alasan Anda. Kita sebelum menjawab, kita harus ingat dulu nih aturan dasar kelas IP pada IPv4. Kelas A, octet pertama antara 1 sampai 126. Subnet masknya
default 555.0.0.0. Kelas B-nya oktet pertamanya antara 128 sampai 191. Subnet masknya default 255.255.0.0. Kelas C-nya oktet pertama antara 192 sampai 223. Subnet masknya default 255.255.255.0. Perlu diingat, IP 127.x.x.x khusus untuk loopback dan kelas D serta E keperluan multicast serta eksperimen. Tetapi sayangnya tidak masuk dalam soal ini. Sekarang kita perlu jawaban satu persatu. Soal A, IP 10.1.1.1. Lihat oktet pertamanya, yaitu angka 10. Rank kelas A adalah 1 sampai 26. Angka 10 berada di dalam rank tersebut, maka IP 10.1.1.1 termasuk di kelas A. Alasannya karena oktet pertama 10 berada pada rentan 1 hingga 126. Soal B-nya, IP 172.16.1.1. Oktet pertama adalah 172. Rank kelas B adalah 128 sampai 191. Angka 172 berada di dalam rank tersebut, maka IP 172.16.1.1 termasuk kelas B. Alasannya karena oktet pertama 172 berada pada rentan 128 hingga ke 191. Untuk jawaban yang C, IP-nya 192.168.10.1. Oktet pertama adalah 192. Rank kelas C adalah 192 sampai 223. Angka 192 berada dalam rank tersebut, maka IP 192.168.10.1 termasuk kelas C. Alasannya karena oktet pertama 192 berada pada rentan 192 hingga 223. Jadi kesimpulannya 10.1.1.1 berada di kelas A atau oktet pertama 10 rank 1 sampai 126. Kelas B-nya 172.16.1.1 adalah kelas B. Oktet pertamanya 172, ranksnya 128 sampai 191. Kelas C-nya 192.168.10.1. Kelas C-nya oktet pertama 192 dan 192 berada di range 192 sampai 223. Cara menentukannya sangat mudah nih. Cara kita lihat untuk ini adanya di range yang mana gitu. Rank kelas E ini adanya di IP yang mana, IP segini nih ada di kelas apa gitu. Kita lihat angka pertama dari IP addressnya, lalu cocokkan dengan range kelas A atau kelas B atau kelas C gitu. Lanjut ke soal keempat, yaitu ke simulasinya. Langkah pertama saya membuka aplikasi Cisco Packet Tracker, lalu menambahkan perangkat. Yang ditambahkan adalah 1 switch dan 4 PC. Dengan cara klik menu switch, pilih yang 2960, tarik ke area kerja dan klik menu end device, lalu tambahkan 4 PC. Setelah itu, menghubungkan kabel. Gunakan copper strike trok. Klik ikon kabel, pilih copper strike trok, hubungkan PC 0 ke switch, PC 1 ke switch, PC 2 ke switch,
PC 3 ke switch, gunakan port Fast Ethernet pada PC, Fast Ethernet pada switch. Jika sudah, rapikan lagi. Jika sudah semua, kita akan memasukkan IP address dimulai dari PC 0 dengan cara klik PC-nya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan memilih IP configuration karena kita akan memasukkan alamat IP. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Pada kolom IP address kita isi alamat IP yang kita sudah tetapkan tadi, yaitu 192.168.1.1. Itu untuk komputer yang awal atau komputer 0. Lakukan hal yang sama dengan PC-PC berikutnya. Bedakan IP dengan komputer lainnya pada angka terakhir. Nah, untuk mengecek koneksinya, kita klik salah satu PC, lalu pilih ke desktop dan command prompt. Lalu cek dengan menggunakan ping dan memasukkan IP. Jika muncul seperti ini, berarti itu sudah berhasil.